Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan, yaitu letak dua garis lurus dalam ruang dimensi 3. Pada pertemuan sebelumnya itu yang kita bahas adalah letak garis terhadap bidang. Tapi kalau sekarang itu antara dua garis lurus tetapi dalam ruang dimensi 3. Jadi, misalkan kita punya dua persamaan garis. Nah, di sini ada persamaan pertama, X dikurang X1 per A1 sama dengan Y dikurangi Y1 per B1 sama dengan Z dikurangi Z1 per C1. Kemudian persamaan garis yang kedua, kita tinggal mengganti indeksnya dengan 2, tapi bentuk persamaannya sama. Nah, dari dua garis lurus ini, dua garis lurus ini dalam ruang dimensi 3 itu nanti akan ada 4 kemungkinan, ya. Tapi sebelum ke arah situ, nanti yang kita gunakan untuk menentukan letak dua garis lurus, selain harus kita miliki persamaannya, di sini kita bisa melihat kalau garis itu memiliki vektor arah, jadi punya arah. Jadi dari dua persamaan garis ini itu arahnya, nah, vektor arah garis kita misalkan M1 untuk vektor arah garis pertama, berarti kita tinggal melihat kalau ini bentuknya persamaan simetrik seperti ini melihat pada penyebutnya. Berarti A1, B1, C1. Kemudian vektor arah garis kedua juga sama saja, kita lihat pada penyebutnya A2, B2, C2. Kemudian misalkan theta adalah sudut antara dua garis tersebut. Nah, sekarang akan ada 4 kemungkinan dari dua garis lurus tadi. Nah, kemungkinan yang pertama itu kalau dua garis ini itu pertama apa? Nah, jadi akan ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah kalau nanti dua garis ini itu sejajar, ya. Jadi kalau dua garis sejajar, artinya tidak ada titik potong. Nah, apa yang terjadi? Masih ingat kalau ada dua garis sejajar, maka vektor arahnya itu merupakan kelipatan salah satu garis. Jadi kalau kita lihat di sini, dua garis ini akan sejajar itu jika M1 sama dengan T dikali M2 dengan T-nya itu elemen bilangan real. Nah, di sini bisa kita tulis A1, B1, C1 sama dengan T dikali A2, B2, C2. Nah, dari sini kalau kita lihat, jika kita bongkar satu persatu, nanti kan A1 sama dengan T dikali
A2 dan seterusnya kan seperti itu, sehingga nanti akan muncul persamaan dari sini. Itu bisa kita buat perbandingannya, nanti A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, karena parameternya kan sama, T ini. Nah, jadi ciri-cirinya kalau nanti dua garis lurus itu tadi sejajar, maka kita bisa melihat dari perbandingan ini vektor arahnya, komponen vektor arahnya. Jika kita bandingkan itu nanti punya perbandingan yang sama. Nah, tadi dari theta ini sudut antara dua garis lurus tadi. Maka dari sini nanti jika kita ingin melihat tetanya, melihat berapa besar sudutnya, itu bisa kita gunakan cos. Maksudnya dulu kalau kita mau nyari cos, ini tadi terlupakan, cos theta itu kan M1 dot M2 per panjang M1. Tadi lupa ya, vektor arah itu ada ini ya. Nah, karena kita nulis pakai tangan. Nah, dari sini kita bisa menuliskan langsung saja ini A1 per A2, A1 A2 tambah B1 B2 ditambah C1 C2. Nanti ini dibagi B1 dikali A2 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah C2 kuadrat. Nah, dari sini nanti tinggal kalian mencari arkes cosnya. Jika misalkan yang ditanyakan itu adalah besar sudut antara dua garis lurus, jadi melihat pada vektor arahnya, kemudian kita gunakan dot ini. Nah, untuk ini yang sejajar sudah. Berikutnya adalah yang kedua. Nah, yang kedua ini kalau berhimpit. Nah, kalau berhimpit ini jelas dua garis yang sama. Jadi di sini M1-nya sama dengan M2. Kemudian yang ketiga itu kalau tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus ini kita ingat kembali pada materi dot, yaitu sudut yang terbentuk itu kan 90 ya. Karena 90 maka di sini M1 dot M2 itu sama dengan 0. Nah, dari sini
Maka nanti kita bisa langsung A1 A2 tambah B1 B2 ditambah C1 C2 sama dengan 0. Jadi kalau dua garis itu tegak lurus, nanti kita bisa gunakan yang ketiga ini. Jadi hasil perkalian hasil kali titik antara dua vektor arahnya itu sama dengan 0. Kemudian yang keempat ini ada yang berpotongan tapi tidak berpotongannya tidak tegak lurus. Jadi kalau masalah letak dua garis ini kaitannya kan dengan vektor arah. Kalau dua garis tegak lurus berarti vektor arahnya juga tegak lurus. Kalau dua garis itu sejajar berarti vektor arahnya juga sejajar, saling sejajar. Nah, untuk yang berpotongan ini, yang tidak berpotongan tapi tidak tegak lurus, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan ini karena kita tidak tahu besar sudutnya. Nah, karena juga misalkan tidak diketahui, nanti kita menggunakan persamaan garis. Jadi dari dua garis persamaan garis yang ada, nanti kita misalkan dalam bentuk parameter. Jadi ini itu dua garis akan berpotongan jika terdapat penyelesaian untuk X, Y, dan Z. Nah, supaya lebih jelas kita langsung ke contohnya saja ya. Kita ke contoh dua garis yang berpotongan. Nah, dua garis berpotongan ini dua garis dikatakan berpotongan itu jika memiliki titik potong. Jelas ya? Sekarang kita ke contohnya saja. Jadi ini contohnya tunjukkan bahwa garis-garis dengan persamaan seperti ini, dua garis ini itu berpotongan. Dan carilah persamaan bidang yang memuat kedua garis tersebut. Nah, yang harus kita lakukan nanti adalah kita menunjukkan bahwa dari dua garis ini itu memiliki titik potong. Itu sudah berarti bahwa dua garis tersebut itu saling berpotongan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, dua persamaan garis ini kita ubah dalam bentuk persamaan parametrik. Ini kan masih bentuk persamaan simetrik ya, belum ada parameternya. Nah, parameter yang kita pilih itu harus berbeda antara persamaan garis pertama dengan persamaan garis kedua. Jadi hurufnya jangan sampai sama parameternya. Jadi kita misalkan itu ini sama dengan suatu parameter, misalkan saya pilih T. Tidak harus T sih sebenarnya, boleh Anda gunakan huruf yang lain. Maka nanti persamaan garis kedua itu jangan menggunakan T lagi, menggunakan huruf yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan preteli satu persatu. Jadi dari bagian X ini kita buat sama dengan T ya. Dan kalau kita tulis satu persatu kayak gini, nah seperti ini. Maka nanti dari sini itu semuanya kita buat seperti itu. Nah,
Z-nya juga sama. Nah, dari sini atau sebenarnya dari sini bisa langsung aja, kita tidak perlu ditulis seperti ini juga boleh. Ini saya tulis supaya Anda paham. Dari sini kita buat dalam bentuk X sama dengan, Y sama dengan, dan Z sama dengan. Kalau kita tuliskan X sama dengan 1 dikurangi 4T, ya kan? Terus dari sini Y-nya sama dengan 2 ditambah 3T. Kemudian ini Z-nya sama dengan 4 dikurangi 2T. Nah, kalau sudah, ini anggap aja I, persamaan I. Sekarang persamaan garis yang kedua, caranya sama. Ya. Ini sama dengan huruf yang lain, misalkan K, atau boleh Anda pilih, terserah lah, yang penting bukan T. Nah, dari sini kita bisa punya langsung aja ya, X sama dengan ini X dikurangi 2 per negatif 1 sama dengan K. Maka X nya sama dengan, ini kita pindah ruas kan, berarti 2 dikurangi K, ya kan? Kemudian Y nya ini sama dengan 1 ditambah K. Z nya sama dengan negatif 2 ditambah 6K. Ini persamaan I2. Nah, kalau sudah, untuk kan tadi jika dua garis berpotongan akan terdapat penyelesaian untuk X, Y, dan Z, dimana nanti kalau kita sudah menemukan nilai X, Y, dan Z ini itu sebagai titik potongnya. Jadi ini nanti sebagai titik potong. Nah, jadi kita mau nyari nanti berapa kok nilai X, Y, dan Z nya. Nah, kalau sudah, sekarang dari persamaan I1 dan I2 ini kita selesaikan. Jadi masing-masing X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Nah, karena di sini ada 3 persamaan, ada 6 maksudnya, tapi 3 jenis, maka nanti kita pilih 2 saja. Nah, sekarang ini dari I dan I2 diperoleh untuk X nya ini kita samakan dengan yang ini ya, 1 dikurangi 4T sama dengan 2 dikurangi K. Nah, dari sini itu kita buat salah satu, dibuat bentuk T sama dengan bisa, dibuat K sama dengan juga bisa. Ini yang paling mudah, saya buat K sama dengan saja, karena K nya ini koefisiennya 1. Kalau kita buat K sama dengan, berarti ini kan ke sini, ini semuanya kita pindahkan ke sini. K nya sama dengan 4T dikurangi 1.
ya kan? Ini I3. Terus yang satunya 2 tambah 3T sama dengan 1 tambah K. Ini juga gini. Jadi nanti akan terbentuk persamaan baru. Nanti kita selesaikan lagi. Ini K-nya sama dengan 3T ditambah 1. Ya. Ini persamaan I4. Yang ini 4 dikurangi 2T sama dengan negatif 2 ditambah 6K. Nah, K-nya sama dengan 6 dikurangi 2T per 6. Ini persamaan 5. Benar ya? Nah, terus kita punya 3 persamaan seperti ini. Kita lakukan hal yang sama seperti persamaan I1 dan I2. Karena ada 3, pilih 2 saja. Terserah Anda mau memilih 3 sama 4, ataukah 3 sama 5, ataukah 4 sama 5. Nanti hasilnya akan sama saja, ya. Nah, kalau sudah, ini yang paling mudah, yang nggak pecahan, ini kita pilih yang I3 dan I4. Tujuannya supaya kita punya nilai T, ya. Nanti kalau sudah punya nilai T, itu nanti kita akan punya nilai K. Jadi dari sini ketemu nilai T-nya berapa, disubstitusi ke salah satu dari 3 persamaan ini, dapat nilai K. Terus disubstitusi lagi ke salah satu dari I1 boleh, I2 juga boleh. Nanti ketemu nilai X, Y, dan Z-nya. Hasilnya sama, ya. Saya pakai 3 sama 4, berarti 4T dikurangi 1 sama dengan 3T ditambah 1. T-nya sama dengan benar ya ini? T-nya ketemu, ini dikurangi ke sini, T. Ini T-nya sama dengan 2. Ya. Benar, T-nya 2. Ini ada kesalahan ya, pada persamaan 3 ini tadi ini ditambah. Kan ini K sama dengan 4T, ini kan dikurangi, tapi ini dikurangi. T-nya jadi ketemu. Jadi nanti kalau ada kesalahan perhitungan tolong dicek lagi. Ini T-nya sama dengan 0. Nah, kita sudah punya T sama dengan 0. Nah, ini bisa disubstitusi ke salah satu. Jadi karena T-nya sama dengan 0, maka K-nya sama dengan 1. Nah, kita sudah punya 2 ini. Nah, dari 2 ini substitusi ke persamaan I atau persamaan I2. Salah satu aja. Nanti akan kita peroleh nilai X, Y, dan Z-nya. Kalau misalkan Anda substitusi ke persamaan I, maka di sini kita ambil T-nya saja. Kalau Anda substitusi ke persamaan I2, berarti kita pilih yang K-nya.
Ini kita pilih yang paling mudah, T sama dengan 0, maka X nya sama dengan 1, Y nya sama dengan 2, Z nya sama dengan 4. Ini juga sama, kalau kita pakai K berarti X nya juga 1, Y nya 2, Z nya 4, sama aja kan. Jadi dari sini akan ketemu, jadi titik potong dua garis tersebut itu adalah, karena ini titik, koordinat titik ya kita kasih kurung biasa, 1,2,4. Nah, pertanyaan kedua tadi itu adalah menentukan persamaan bidang yang memuat dua garis ini. Nah, kalau kita berbicara masalah persamaan bidang, maka kita ingat kembali persamaan bidang untuk menentukannya nanti kita perlu satu titik dan satu vektor normalnya. Nah, karena titiknya sudah kita punya, yaitu titik potong dua garis ini, sekarang kita tinggal mencari vektor normal dari bidang yang memuat dua garis ini. Jadi karena ini hanya ilustrasi tambahan saja. Nah, kalau kita punya bidang yang memuat dua garis ini, karena garisnya itu berpotongan, nah kan gini sebenarnya, garis 1 garis 2 berpotongan, sedangkan kedua garis ini dimuat dalam satu bidang yang sama, maka vektor normalnya ini pasti tegak lurus terhadap semua garis yang dimuat oleh bidang tadi. Jadi ini vektor normalnya. Nah, karena kita sudah punya titik potongnya di sini tadi 1,2,4, tinggal kita cari vektor normalnya. Nah, vektor normalnya kita peroleh dari hasil kali silang. Jadi vektor normal bidang di sini kita misalkan vektor n, ini kita peroleh dari hasil kali silang vektor-vektor arah garis. Nah, jadi dari sini kita bisa tulis vektor n itu sama dengan vektor M1 cross vektor M2. Nah, tadi berapa vektor M nya tadi, saya lupa. Kita lihat ini vektor arahnya, kita lihat pada penyebut, berarti M1 negatif 4,3, negatif 2. Nah, di sini berarti negatif 4,3, negatif 2 kita crosskan dengan negatif 1,1,6. Kita cek. Iya. Dari sini nah, kalau sudah ya dikeraskan biasa. Untuk mendapatkan bagian I nya ini kita hapus, 18 ditambah 2 berarti kan 20 I dikurangi ini negatif 24 dikurangi 2
negatif 22 ditambah 22. J yang K negatif 4 ditambah 3 negatif 1. 20,22, negatif 1. Oh iya, ini ada kesalahan perhitungannya. Ini seharusnya 26. Nah, kalau sudah kita punya vektor normal dan titiknya, ini persamaan bidang. Melalui titik potong tadi 1,2,4 dan tegak lurus vektor n nya itu 20,26, negatif 1. Tinggal kita masukkan aja 20 dikali X dikurangi 1 ditambah 26 dikali Y dikurangi 2 dikurangi 1 dikali Z dikurangi 4. 20X dikurangi 20 ditambah 26Y dikurangi 52 dikurangi Z ditambah 4 sama dengan 0. Tinggal kita kelompokkan bagian X, Y, Z nya. Nah, ini 20, ini kan 72 dikurangi 4 68. Boleh dituliskan seperti ini. 68 nya Anda pindah ke ruas yang sebelah sana juga boleh. Itu untuk letak 2 garis lurus dalam ruang dimensi 3.